Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya yang telah mempertemukan kita Bapak Ibu ya di Zoom meeting pada pagi hari ini pada acara pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dan penulisan karya ilmiah di lingkungan lahan basah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Yang terhormat Bapak Lulut Widianto Putro, SPD MM, selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Batola. Yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FKIP ULM, Bapak Abdus Salam MMPD. Yang terhormat Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Zainuddin MPD, selaku Ketua Tim Pengabdian pada kegiatan pagi ini. Yang terhormat Bapak Mujiman Henry Wijaya MPD, selaku Ketua MGMP IPA Kabupaten Barito Kuala. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan pada kegiatan pagi ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk memandu kegiatan pembukaan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita awali pertama dengan pembukaan. Marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada saudara Andi Azhari, dipersilakan. Indonesia tanah air, tanah tumpahnya, di sanalah berdiri jadi anduk ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lambung Mangkurat kepada Bapak Abdus Salam MMPD. Waktu kami persilahkan. Terima kasih banyak Unisba selaku MC pada pagi hari ini. Suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Terdengar Bapak dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Lulut Widianto Putro, SPD MM selaku Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Yang kami hormati Bapak Mujiman Henry Wijaya MPD selaku Ketua MGMP IPA Kabupaten Batola. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Tim Pengabdian Masyarakat dari Pendidikan Fisika FKIP ULM, Bapak Ibu peserta pelatihan ya, yakni dari MGMP IPA Kabupaten Barito Kuala. Sama-sama kita hormati, kita banggakan bersama. Serta adik-adik panitia pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat.
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang alhamdulillah sudah menjadi rutinitas di Program Studi Pendidikan Fisika, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pengabdian berupa pelatihan pembuatan bahan ajar multimedia interaktif dan penulisan karya ilmiah. Mungkin hari ini fokus ke penulisan karya ilmiah, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia paripurna yang hendaknya menjadi suri teladan bagi kita semua hingga yaumil akhir. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada kesibukan sehingga lambat mengikuti Zoom. Kemudian ini saya ada gangguan sedikit karena di samping rumah ada pekerjaan, orang lagi bekerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batola, kami dari Pendidikan Fisika FKIP ULM sangat berterima kasih karena alhamdulillah tim pengabdian kami ini sudah beberapa kali ya di Batola disambut baik untuk melaksanakan kegiatan. Jadi terima kasih banyak sudah bermitra dengan kami untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini betul-betul bisa membantu Dinas Pendidikan gimana caranya supaya kualitas pembelajaran di khususnya di Batola kemudian bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Jadi kita menyadari bersama bahwa penulisan karya ilmiah yang diangkat hari ini masih menjadi mungkin momok bagi sebagian besar mungkin ya Bapak Ibu sekalian di kalangan guru-guru ya. Bagaimana saat ini kalau kita lihat tren guru-guru kita yang banyak yang apa istilahnya itu parkir di 3D biasanya ya, agak sulit untuk melonjak ke atas ya karena salah satunya mungkin karena penulisan karya ilmiah ini. Walaupun kita tidak pernah meragukan Bapak Ibu guru kita ini semuanya sudah ini, cuman kadang-kadang karena kesibukan atau juga karena biasanya informasi yang kurang sehingga itu menjadi terkendala ya. Nah mudah-mudahan melalui kegiatan ini mudah-mudahan aktivitas menulis, kemudian aktivitas melakukan penelitian-penelitian tidak kelas di kalangan Bapak Ibu guru, khususnya yang ada di MGMP IPA Kabupaten Batola ini kemudian bisa ditingkatkan ya. Dan insya Allah nanti juga yang membawakan materi ini ada Bapak Ibu dosen yang sudah punya pengalaman terkait dengan penulisan dan mungkin nanti akan disampaikan juga trik-trik untuk bisa menulis dan sampai ke bagaimana mempublikasinya ya. Termasuk juga kalau nggak salah semua panitianya di sini adalah editor maupun reviewer di jurnal ya. Jadi insya Allah akan berbagi pengalaman terkait dengan penulisan karya ilmiah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa meningkatkan kualitas penelitian dan kualitas publikasi yang ada di tempat kita masing-masing. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Batola, kemudian Bapak Ibu di MGMP IPA, mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa berlanjut dan kiranya juga bisa kami tingkatkan ke daerah-daerah lain, khususnya di area Kalimantan Selatan ini. Ya. Alhamdulillah kegiatan kemarin kita di tim ini juga sebenarnya ya sempat melakukan kegiatan pengabdian di daerah Tanah Laut. Ya. Mudah-mudahan juga ke depannya sudah bisa ditingkatkan intensitas pelaksanaan kegiatannya sebagaimana di Batola yang alhamdulillah sudah rutin beberapa bulan terakhir ini. Saya kira seperti itu sambutan dari saya karena ini makin ribut kayaknya pekerjaan di sebelah ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama semua pihak, baik Bapak Ibu anggota MGMP dan Dinas Pendidikan atas kesediaannya menjadi mitra kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa, alumni yang menjadi panitia hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita bisa Allah segera mengangkat wabah virus COVID-19 ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya sehingga kegiatan pengabdian kita ini
mudah-mudahan kedepannya tidak bisa kembali luring ya bagaimana yang lalu-lalu. Ya seperti itu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mohon juga nanti kepada Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batola kiranya bersedia untuk membuka kegiatan kita ini secara resmi. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Salam MMPD yang telah memberikan sambutan pada kegiatan pagi ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mujiman Hendri Wijaya MPD selaku Ketua MGMP IPA Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abdul Salam MMPD, Koordinator Pendidikan Fisika. Yang saya hormati Bapak Zainuddin selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat. Yang saya hormati Ibu Misbah selaku Tim Pengabdian Masyarakat. Dan yang sangat saya hormati Bapak Lulut Widianto Putro, SPDMM, selaku motivator kami, orang tua kami dalam kerja atau lingkungan pekerjaan kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga nantinya Bapak bisa membuka kegiatan ini. Syukur alhamdulillah ini jauh-jauh hari, walaupun ada kendala yang rencananya kita akan tatap muka, pada akhirnya karena masa pandemi ini akhirnya dilakukan dengan bukanya dengan online dan jumlahnya terbatas cuma 24 orang. Nah, sangat berharap sekali ke depannya andainya ada kesempatan lagi teman-teman yang lain bisa menikmati juga. Ketika kemarin saya tawarkan itu waktu 1 jam itu sudah penuh kuotanya. Banyak yang masih saya nggak bisa ikut Pak gitu. Kasihan juga ya. Semoga nanti kami yang sudah ikut ini juga bisa mengimbaskan sedikit demi sedikit. Biasanya kami setelah kegiatan ini masih ada kontak ya Ibu ya. Kalau ada masalah-masalah kendala dari hasil yang dipaparkan atau yang telah disampaikan masih kurang paham, biasanya masih bisa dibimbing oleh Ibu biasanya gitu. Tahun kemarin. Bapak Luhut, ini kami untuk kegiatan seperti ini dengan timnya Ibu Misbah dan Pak Zainuddin ini sudah 3 kali ini. 3 kali ini. Tahun kemarin ada, tahunnya kemarinnya ada. Jadi kami sudah kayak ya enak gitu ya Bu. Enak dan terutama ini ada Pak Haji Sukatno ini sebagai penghubung kami karena beliau adalah bagian hubungan masyarakat dalam kegiatan MGMP dan rumahnya dekat juga di Andil Bakti gitu. Saya kira tidak terlalu banyak karena keadaan seperti ini yang ingin saya sampaikan. Cuma ucapan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Andainya dalam pelaksanaan ini dari tim MGMP kurang begitu berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujiman Hendri Wijaya, MPD yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan begitu ya, acara oleh Bapak Lulut Widianto Putro, SPDMM,
selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala kepada Bapak. Terima kasih Bu Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Salam MNBD, Ketua Prodi kalau dulu ya Pak ya, Ketua Prodi Fisika, FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa kali ada kegiatan sebenarnya, tapi mungkin waktu itu masih menjabat sebagai kepala sekolah Pak, sama anak-anak mengikuti lomba yang diadakan oleh Prodi Fisika. Nah, mungkin waktu itu masih lain tempatnya, kursinya beda Pak. Yang ulun hormati Pak Jainuddin. Di depannya sudah ada hajinya belum Pak? Belum Pak. Doakan. Belum doakan. Amin. Ketua tim pengabdian masyarakat beserta seluruh tim pengabdian masyarakat. Ibu Misbah, pembawa acara, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus nanti membuka kegiatan secara resmi. Pak Mujiman, Ketua MGMP IPA SMP Kabupaten Barito Kuala. Khususon Pak Haji Sukatno. Sabar, ikhlas, semua itu enak untuk disyukuri. Insya Allah semuanya akan membawa berkah. Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan melalui Zoom dari MGMP IPA SMP Kabupaten Barito Kuala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pak Mujiman bahwa pada hari ini ada kegiatan pelatihan antara kerjasama antara MGMP IPA dengan Prodi Fisika Universitas Lambung Mangkurat. Bahkan ini untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Mari kita tingkatkan terus kerjasama ini. Mudah-mudahan hasilnya mampu kita manfaatkan untuk perbaikan pendidikan khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, termasuk kita mudah selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun hormati, yang pertama ulun mohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan Bapak Haji Sumarji, Kepala Dinas Pendidikan kita. Beliau sudah keluar dari rumah sakit, alhamdulillah kesehatan beliau berangsur baik sudah, hanya beliau masih perlu istirahat di rumah. Kemudian doa khusus juga kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang memang menurut hasil dari tes itu sedang disuruh istirahat di rumah. Artinya ada gejala ataupun memang positif, itu mudah-mudahan kawan-kawan kita, keluarga kita sabar, ikhlas menerima semuanya, mensyukuri bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya berkah. Bapak Ibu yang ulun hormati, begitu membaca dari judul yang ada, pelatihan pembuatan bahan ajar multimedia, berbasis multimedia, interaktif lagi. Ini sudah memang seharusnya dilaksanakan oleh
para guru kita. Bahkan seharusnya bukan saat sekarang, sudah mulai kemarin-kemarin. Ketika kurikulum 2013 diterapkan, harapannya sudah seperti itu. Namun, kadang-kadang di lapangan, ada beberapa kendala yang memang perlu disosialisasikan dan diatasi secara bersama-sama lewat MGMP seperti ini. Karena MGMP lah ujung tombak kita di dalam mengkoordinir, kemudian mensosialisasikan semua informasi-informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, belajar mengajar yang ada di sekolah. Sehingga MGMP ini perannya sangat besar sekali. Beberapa waktu yang lalu, dari anggaran Dinas Pendidikan, itu ketika masih ada ujian nasional, itu ada bantuan-bantuan untuk kegiatan MGMP seperti ini. Tapi ketika kondisi pandemi saat seperti ini, anggaran-anggaran yang sebenarnya kita manfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru itu sebagian besar, ya, sebagian besar itu masih digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi-kondisi pandemi yang ada. Kita bersabar saja, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Salam tadi bahwa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bekerja secara normal seperti biasanya. Sebenarnya bahwa peningkatan kompetensi untuk guru itu ada di bidang GTK. Ada beberapa kegiatan yang kemarin sudah kita rencanakan, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, SD maupun SMP, masing-masing kegiatannya, pengelolaan anggarannya ada pada KASI yang ada di bidang GTK. Namun beberapa poin yang memang masih bisa ditunda pelaksanaannya, mau tidak mau harus ditunda dulu. Kecuali yang krusial, seperti tahun ini ada untuk diklat seleksi calon pengawas, kemudian diklat calon pengawas yang akan dilaksanakan, karena ketika melihat kondisi yang saat ini, pengawas di Kabupaten Barito Kuala khususnya SMP itu tinggal 2 orang, sementara jumlah sekolahnya negeri swasta itu ada 61. Nah, ini sangat kekurangan sekali, sehingga Dinas Pendidikan mohon kepada pemerintah daerah untuk tidak menghapus anggaran ini. Kalau sudah 3 kali, dengan melihat materi yang ada di sini nanti adalah mengenai penulisan karya ilmiah. Nanti ulun tinggal menagih aja Pak Abdul Salam. Ulun tinggal menagih kawan-kawan yang MGMP IPA. Ini seolah-olah lah, ya kalau sunat muakkad lah. Nah itu. Wajib belum ya, wajib belum, tapi sunat muakkad lah. Ulun tunggu karya-karya pian berataan. Nah, Tempulu bahasa kita. Nah, Tempulu ulun masih ada di bidang GTK dan masuk ke dalam tim tim penilai angka kredit. Jadi apabila Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari narasumber, kemudian Bapak Ibu mau belajar, mau membuka buku, mau membeli buku, mau membuka internet mencari referensi, insya Allah, ya kata Bapak Tiar. Nah, ulun tunggu Bapak Tiar lah. Kawan-kawan sekelambu banyak aja Pak Abdul Salam di sini yang sudah hampir seusia. Nah ini jadi Bapak Ibu yang hormati, MGMP IPA ulun tunggulah yang utama. Karena ini sudah ada pelatihan hari ini. Mohon saja kepada tim pelaksana kegiatan hari ini ataupun tim dari Universitas Lambung Mangkurat, nanti setelah kegiatan selesai, itu kami mohon ada seperti, anggap sajalah ini kegiatan N yang pertama. Kemudian nanti ada on,
Nanti ditagih Pak Abdul Salam, nanti kawan-kawan ditagih. Judulnya mana, bab 1 mana, bab 2 mana. Siapa? Siap. Anggap saja seperti pembimbingan secara tidak langsung. Walaupun nanti bisa saja melalui virtual dan lain sebagainya. Nah ini, melihat judulnya tadi sudah di dalam angan-angan ulun, nah ini bisa ditagih nih MMGMP IPA ini. Gitu. Jadi permohonan kepada kawan-kawan, niat untuk membuat itu semua data harus berasal dari sekolah itu. Sehingga nanti prosesnya harus dilaksanakan di sekolah itu. Kapan? Pada saat sekarang sudah mulai ada pembelajaran tatap muka. Ataupun mungkin nanti tanya kepada narasumber tentang bagaimana metode yang digunakan pada saat masa pandemi sekarang ini digabung dengan masa PTM yang 50% ataupun teknik-teknik yang terbaru tentunya dari pengabdian tim pengabdian Universitas Lampung Mangkurat lebih memahami, lebih profesional dan lebih mampu untuk memberikan informasi ini kepada kawan-kawan kita yang ada di Kabupaten Paritokuala. Yang 4A mau ke 4B, ini kesempatan yang sangat bagus untuk menyampaikan karya pian di jurnal Universitas Lampung Mangkurat. Nah, kerjasama inilah sama-sama menguntungkan, ya, simbiosis mutualisme. Kegiatan dari Universitas Lampung Mangkurat khususnya Prodi Fisika berjalan dengan baik. Kawan-kawan dari MGFM IPA dapat ilmu yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, multimedia yang sekarang wajib dikuasai oleh kawan-kawan semuanya. Karena bagaimanapun eranya akan menuju era digitalisasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang walaupun masih muda tetapi dari segi IT teknologi cukup menguasai, sehingga era digitalisasi ini mau tidak mau karena memang sudah zamannya, ya. Coba sekarang Bapak Ibu melihat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang umurnya 55 tahun ke atas, suruh buka WA, suruh buka ini, aplikasi ini, aplikasi itu kalah dengan anak-anak kita yang masih TK, SD. Kenapa demikian? Zamannya sudah berbeda. Maka dari itu, sebagai tuntutan zaman, ayo Bapak Ibu, ada kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga berkah dan manfaatnya bagi peningkatan proses belajar mengajar dan hasilnya nanti untuk perbaikan pendidikan, khususnya di Kabupaten Paritokuala dan umumnya di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu ini, untuk mengamalkan ilmu ini, dan untuk menerapkan. Semoga Bapak Ibu nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pian sampaikan kepada anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat. Tim pengembang pengabdian masyarakat dan Prodi Fisika yang dinakodai oleh Bapak Abdul Salam juga mendapatkan berkah dan pahala yang tidak akan putus-putusnya sampai akhir zaman. Harapan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita, menjaga kita untuk selalu sehat dan bersyukur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit karena tertarik dengan adanya penelitian ilmiah tadi. Jadi agak panjang kisahnya untuk menyampaikan sambutan itu. Mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pembuatan bahan ajar multimedia interaktif koordinasi kerjasama antara Prodi Fisika dengan MGMP IPA Kabupaten Paritokuala untuk SMP, tingkat SMP. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekali lagi permohonan maaf dari ulun pribadi. Selamat bekerja, selamat melaksanakan kegiatan.
Mudah-mudahan Allah menjadikan kesehatan pian semuanya dan kegiatan berjalan lancar. Salah kila mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lulut Widianto Putro, SPDMM, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Zainuddin MPD. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir dan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, acara berikutnya Bapak Ibu adalah foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang belum on-kan videonya, jika berkenan mohon untuk menyalakan. Kepada Saudara Andi Azhari dipersilahkan. Lanjut. Terima kasih. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan videonya. Di tempat saya ada 2 slide untuk foto bersamanya. Ini akan saya lakukan sebanyak 2 kali. Oke. Dalam hitungan saya, tag pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua, hitungan saya 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi foto bersama. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Andi Azhari. Mungkin bisa langsung di-share ya foto dokumentasinya di WhatsApp grup Bapak Ibu seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu ya acara pembukaan pada kegiatan kita pagi hari ini. Insya Allah selanjutnya adalah kegiatan inti ya. Namun sebelum kegiatan inti mohon izin Bapak Ibu kami ingin menyampaikan gitu ya, menginformasikan beberapa jurnal yang ada di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Yang pertama ini adalah jurnal di program studi pendidikan fisika. Jadi kami memiliki 2 jurnal ilmiah dan statusnya sudah terakreditasi nasional ya dengan Sinta 3. Yang pertama adalah berkala ilmiah pendidikan fisika. Kemudian yang berikutnya ada jurnal ilmiah pendidikan fisika juga sama statusnya terakreditasi nasional ya dengan Sinta 3. Nanti harapannya Bapak Ibu dari artikel Bapak Ibu yang dibuat nantinya bisa disubmit ya ke beberapa jurnal yang ada di tempat kami. Kemudian juga ada jurnal di tingkat
jurusan PMIPA dan juga di jurusan, bukan jurusan, di tingkat fakultas maksud saya. Ini ada JMSC Edu, Journal of Mathematics, Science and Computer Education, dan juga Vidya Karya, ya. Jadi nanti harapan kami Bapak Ibu dari artikel yang dibuat oleh Bapak Ibu nanti bisa disubmit ya di beberapa jurnal di tempat kami, dan harapannya nanti bisa dipublikasikan begitu ya, diterbitkan. Asal Bapak Ibu nanti mau menulis ya, mau merevisi, mau berusaha seperti itu. Oke, terima kasih Saudara Andi atas share screen-nya. Oke. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk kegiatan pengabdian kita, ini kan kalau dilihat ya, tadi ada terkait pembuatan bahan ajar multimedia interaktif dan juga penulisan karya ilmiah. Nah, di mana kami merencanakan ini 3 kali pertemuan ya. Pertemuan hari ini pertama pembukaan sekaligus tentang materinya adalah penulisan artikel ilmiah yang kita laksanakan secara daring. Kemudian nanti pertemuan kedua, insya Allah baru kita akan membuat bahan ajar menggunakan multimedia, menggunakan yang namanya articulate storyline. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga terdengar asing ya dengan kata-kata itu. Insya Allah, semoga jika Allah berkenan, kita laksanakan pertemuan kedua nanti secara luring, insya Allah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Nah, kemudian nanti ketiga adalah lanjutannya ya, terkait dengan produk yang dibuat oleh Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan terkait kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak Lulut ya yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan ke acara inti. Insya Allah ada 3 penyampaian materi. Materi yang pertama dari Bapak Dr. Andes Zainuddin MPD. Kepada Bapak, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat bertemu dengan Ketua MGMP kita, Kepala Dinas kita tadi ya, dari Dinas. Alhamdulillah. Mohon maaf, materi saya ini sebenarnya sudah dihafal oleh Bapak Ibu, apalagi yang sudah master seperti. Kemudian Pak Sukatno, itu saya sama-sama pelatihan dengan beliau, pelatihan PTK di Surabaya. Jadi, beliau sudah hafal, mungkin sudah lebih ahli daripada saya. Tapi tugas saya hanya memancing kembali supaya muncul lagi ide-ide itu. Ya. Hanya mengingatkan kembali, memanas-manasi kalau bahasa Pak Mujimannya. Baik, saya share screen dulu. Mari kita mengulang doa kita yang kita sebagian baca tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman. Maka ampunilah bagi kami dan rahmatilah kami, dan Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk, dan ketakwaan, dan kesehatan, serta kecukupan. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari asap neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang saya, mohon maaf, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya mengulang
membangkitkan kembali memori kita yang kita sudah pelajari mulai dari S1 di pelatihan-pelatihan, apalagi yang sudah S2. Jadi bukan pelajaran yang baru. Cuma mau memanas-manasi Pak Mujiman supaya cepat ke 4D. Bapak Kanto, ada pengalaman Ibu waktu dari 3B ke 3C, 4B ke 4C, itu ternyata penelitiannya banyak diminta pengembang PTK. Lalu dia melakukan kurang satu penelitiannya yang PTK, lalu setelah selesai itu diajukan dan dibantu oleh Ananda Misbah untuk mempublikasikan penelitiannya. Akhirnya beliau sekarang sudah 4C dan sekarang ribet lagi ingin ke 4D. Wah, saya bilang kau lebih laju daripada bapaknya. Mudah-mudahan doanya, beliau lagi sedang menggalang-galang penelitian dan publikasi ilmiah, terutama yang internasional. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Rabbi, Tuhan pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Melakukan penelitian merupakan bagian dari ibadah. Sebab Allah berfirman di dalam Quran surah Yunus ayat 101. Kulin zuru, katakan, amatilah, telitilah, maza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi, itu ada yang berupa benda, ada juga yang berupa fenomena. Pendidikan adalah bagian dari fenomena yang ada di hati. Wa ma tughnil ayatu, dan tiadalah berguna ayat-ayat itu, tanda-tanda kekuasaan itu, wan nuzuru, dan pemberi peringatan, an qaumin la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Jadi Allah menyuruh kita meneliti apa yang ada di alam semesta agar kita semakin beriman kepadanya. Nah, khusus bidang fisika, elektromagnet, dasar ilham ini, orang meneliti, maka diteliti dia seperti ini, medan listrik, hubungan medan listrik, medan magnetik, kemudian menjadilah elektromagnetik. Nah, setelah Allah menyuruh kita meneliti, Allah akan memberikan peluang kepada kita, karena segala sesuatu sudah ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Quran surah Al-Jasiyat ayat 13. Wa syakhara lakum, dan telah ditundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jami'an, semuanya. Minhu, sebagai karunia daripadanya. Inna fi dzalika la ayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah li qaumin yatafakkarun. Akhirnya manusia dengan ilmu yang diberitahukan oleh Allah melalui ilhamnya, kalau dia berpikir, dia bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kepentingannya di dunia. Bahkan bisa sampai di akhirat nanti, insya Allah. Jadi, meneliti dan berpikir dasarnya adalah seruan Allah. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana meneliti. Dengan rahmat Allah,
manusia bisa membuat alat-alat seperti ini bersamaan dengan ditemukannya alat ini, mesin-mesin, lalu manusia menyebutnya era industri, era 1 ya, era 2, kemudian gelombang elektromagnetik, kemudian sampai pada era digital, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas kita tadi. Dan itu semua hanya bisa bermanfaat sampai ke akhirat, manakala kita mensyukuri ilmu yang diberikan Allah. Tidak semua orang yang mau mengamati, dan tidak semua orang yang mau berpikir, mengamati dan berpikirnya itu mendapatkan hidayah. Karena hidayah adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat kembali. Seringkali penelitian riset itu didefinisikan sebagai sebuah upaya menemukan pengetahuan baru secara sederhana. Nah. Tetapi dalam perkembangannya didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk menemukan jawaban secara ilmiah sebuah masalah yang dihadapi manusia. Jadi manusia semakin sadar bahwa kita di dunia ini pasti dihadapkan dengan masalah. Nah, bagaimana memecahkannya? Lalu manusia diilhami cara meneliti masalah itu. Bagaimana jalan keluarnya? Penelitian sebagai bentuk khusus dari metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki beberapa sifat yang penting, yaitu seperti mempergunakan teknik-teknik yang teliti dan sistematik. Teliti, sistematik. Jadi, kita memperhatikan ciptaan Allah di sekitar kita, di dalam diri kita, secara teliti dan sistematik. Maka akan muncul, lalu diteruskan penghasil pengamatan tadi, tafakkur, berpikir, maka akan ditemukanlah solusi permasalahan yang dihadapi. Dan khusus bagi kita pendidik, tentu solusi permasalahan yang kita harapkan adalah yang terjadi di kelas pada pembelajaran. Kemudian masalah itu karena penelitian-penelitian sebelumnya sudah ada, maka kita bandingkan atau mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Lalu semakin ke belakang, semakin baiklah, selengkaplah ilmu itu diperoleh. Nah, ini semuanya sudah dihafal Bapak Ibu ini. Dalam penelitian dilakukan pengolahan data dan mengorganisasikannya dalam ukuran-ukuran kuantitatif atau kualitatif, yang kemudian dianalisis serta disimpulkan hasilnya. Kerja penelitian umumnya terdiri dari beberapa langkah, bisa lebih dari beberapa langkah. 5 yang utama, biasanya, ini mengingatkan aja, melakukan kajian terhadap permasalahan. Kenapa misalnya murid kita ini kurang termotivasi tampaknya mempelajari fisika atau biologi atau kimia, maka berusahalah kita mempelajari masalah itu. Kemudian tahap kedua, melakukan kajian teoritis dari permasalahan untuk kemudian secara deduktif. Jadi teorinya begini, teori itu bersifat umum, lalu diberlakukan pada hal khusus, yaitu deduktif. Dirumuskan menjadi hipotesis dari masalah yang dihadapi. Nah, hipotesis tadi atau dugaan sementara kita tadi munculnya masalah dan kemungkinan penyelesaian masalah itu mendorong kita
mengumpulkan data empiris, fakta-fakta empiris. Kalau tadi deduktif, ini empiris atau induktif. Data-data dikumpulkan, nantinya akan disimpulkan. Dan itu disebut pengujian hipotesis. Kemudian mengadakan uji hipotesis. Nah, di sini diperlukan berbagai metode. Kemudian yang kelima, barulah kita membuat kesimpulan. Nah, itu yang secara umum. Sebenarnya ada beberapa jenis penelitian, namun kali ini akan dijelaskan 3 jenis penelitian. Dan yang paling utama, apalagi kalau Bapak Ibu guru mau naik pangkat, biasanya pengalaman di Ibu, itu ini yang dicari benar, penelitian tindakan kelas. Kemudian ada, nanti kita akan bahas sedikit, penelitian pengembangan, research and development. Lalu sedikit juga tentang penelitian eksperimen. Kita mengulang-ulang kembali tentang penelitian tindakan kelas, PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan sebuah proses investigasi terkendali yang berulang siklis. Tindakan siklis. Dan bersifat reflektif. Nah, ini yang ciri khasnya. Reflektif, mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, proses, isi, atau situasi kelas pembelajaran. Ini menurut Paidi tahun 2011. PTK dilaksanakan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, pembelajaran akan ditingkatkan kualitasnya. PTK dapat juga spesifik fokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Jadi, bisa lebih khusus lagi. Nah, misalnya hanya melihat motivasi saja, bagaimana motivasi siswa dan bagaimana mengobati kalau memang mengalami penyakit. Misalnya siswa kurang termotivasi belajar fisika, bagaimana? Carikan obatnya. Dalam bahasa kasarnya ya. Tujuan dan manfaat PTK. Tujuannya diantaranya memperbaiki pola mengajar guru, polanya. Jadi tentu ada masalah mungkin, oh kenapa siswa begini? Jangan-jangan pola guru yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Memperbaiki perilaku peserta didik, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar, sehingga terjadi peningkatan layanannya. Mengubah kerangka kerja. Bahkan kalau bisa sampai mengubah kerangka pikir dalam belajar. Karena tadi sudah mengarah kepada pembelajaran interaktif. Serba digital. Nah, saya termasuk guru yang sudah hampir ketinggalan zaman seperti yang disebut pada ini. Saya orangnya gaptek, Pak, Bu. Mohon maaf ya. Tapi anak-anak kami di dosen-dosen muda, nah kadang saya belajar dari mereka. Nah, karena lambat juga sudah memori. Manfaat, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Melatih guru menjadi problem solver andal, pemecah masalah. Masalah yang berat supaya menjadi ringan dipecah-pecah dulu dan dicari solusinya ya. Pemecah. Melatih kreativitas guru. Nah, ini kalau Pak Sukamto ini sudah melatihkan model-model pembelajaran CTL ya. Ini pasti bisa banyak ide-ide beliau mengatasi masalah. Begitu melihat situasi
pembelajaran di kelas ada masalah, langsung muncul ide, oh ini harus pakai model ini. Menumbuhkan rasa percaya diri guru. Ini betul, karena kita akan menilai diri kita bagaimana mengajar, gitu ya. Lalu orang lain juga menilai kita dan sambil memberikan refleksi. Kemudian meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Ya, betul. Lalu karakteristik PTK. PTK ialah jenis penelitian yang memunculkan tindakan tertentu. Jadi harus ada tindakan. Ibaratnya orang sakit harus ada tindakan pengobatan. Mudah-mudahan obat dan prosesnya itu tepat, lalu PTK harus diawali oleh masalah praktis dan dihayati oleh guru. Jadi kalau kita mengajar sebenarnya, di dalam sementara kita mengajar, kadang ada satu konsep atau prinsip berulang-ulang kita jelaskan, siswa kok tampaknya tidak paham. Berarti di situ ada masalah. Dan masalah itu praktis, lalu dihayati oleh guru. PTK memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Ya. PTK merupakan penelitian yang bersifat kolaboratif. Nah, ini khas, kolaboratif. Antara pengamat dan yang diamati harus berkolaborasi. Tujuannya hanya satu. Kalau bagus dilakukan si penindak, kita katakan baik. Kalau kurang, kita katakan kurang, supaya bisa diperbaiki. Dan tujuannya untuk kebaikan bersama. Ini keunggulan PTK ya. PTK dapat menghubungkan antara teori dan praktik pendidikan. Nah, teori-teori model-model pembelajaran dengan praktiknya dihubungkan. PTK juga bersifat fleksibel sehingga memudahkan untuk diadaptasi dengan keadaan kelas. Jadi bisa, oh saya mulanya menggunakan model DI untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman keterampilan proseduralnya. Ternyata ada situasi kelas yang berubah, itu PTK memungkinkan bisa diubah atau ditambahi apa pada fase tertentu, bisa agar situasi kelas yang mengganggu tadi bisa diubah. Justru itu adalah paling diharapkan. Model-model PTK ada banyak, 4 diantaranya adalah model Quick, Lewin. Pelaksanaan penelitiannya ini terus-menerus siklus. Kalau bisa misalnya 1 tahun, berjalan terus-menerus, hingga akhirnya nanti akan muncul yang terakhir itu yang lebih baik. Model yang sering banyak dipakai sekarang adalah model Chemist dan MC-Tegar, yaitu terdiri komponen action, tindakan, dengan observasi, pengamatan, dijadikan sebagai satu kesatuan. Jadi, tindakan dan observasi dilakukan secara bersamaan. Jadi ada yang menindak masalah, ada yang mengamati. Nah, inilah yang akan saling memberikan refleksi atau berkolaborasi. Ada model John Elot. Nah, ini lebih rinci dan berpeluang untuk lebih mudah diubah. Ada model MC Kernan. Ini menekankan pada sangatlah penting untuk mengingat selalu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan. Jadi ada masalah mungkin berhubungan dengan karena masalah waktu, lalu bisa diubah. Sebagai contoh misalnya ini rencana awal kita mau pengabdian masyarakat dengan luring. Nah, ternyata ada situasi yang mengubah, maka kita ubah menjadi daring. Berarti strategi-strategi harus berubah. Nah, ini bisa digunakan model MC Keren. Berdasarkan model-model penelitian tindakan kelas sebelumnya,
Secara umum, pola dasar dari model-model tersebut meliputi 4 tahapan. Pertama, penyusunan rencana. Bahasa Hulu Sungainya planning. Kedua, melakukan tindakan. Action. Ini bahasa Bugis ini. Acting ya. Yang ketiga, pengamatan. Sebenarnya tadi itu tindakan dan pengamatan ini bersamaan. Observing, pengamatan, ini bahasa Batolak ya. Yang keempat, reflecting. Nah, di sini refleksi ini yang memunculkan adanya ide-ide baru untuk pemecahan masalah yang lebih lanjut. Refleksi, memperbaiki yang sudah dilakukan. Dan yang perlu dipahami bahwa tahapan pelaksanaan dan pengamatan, tindakan dan pengamatan sesungguhnya dilakukan secara bersamaan. Ini polanya ada di sini. Jadi ada rencana, planning, tindakan, dan observasi ini dilakukan secara bersamaan, lalu refleksi. Kemudian hasil refleksi digunakan lagi untuk perencanaan selanjutnya, itu siklus berikutnya, begitu seterusnya. Berikutnya model kedua, sedikit-sedikit ya, penelitian pengembangan. Nah, ini biasanya digunakan untuk memproduksi, menghasilkan suatu produk. Dikembangkan sesuatu, kita lihat dulu apa definisinya. Apa itu penelitian pengembangan? Menurut Gay, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Ya. Jadi kalau di praktikum fisika kadang-kala menguji teori atau menguji hukum. Nah, kalau PTK tidak. Menurut Sujadi, penelitian dan pengembangan atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa juga sebelumnya tidak ada, nah itu juga pengembangan. Tapi kebanyakan yang kita lakukan adalah yang sudah ada, tapi kita mau lebih baik lagi, kita kembangkan. Nah, tentu harus melalui penelitian dan akan menghasilkan produk hasil inovasi. Tujuan penelitian pengembangan menurut Acker, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni bagian kurikulumnya kah, teknologi dan media pembelajarannya kah, atau proses di dalam kelas, atau pendidikan guru didaktisnya pendidikannya, aspek pendidikan gurunya. Manfaatnya tentu diharapkan memberikan kontribusi yang dapat diberikan kepada khalayak dari hasil penelitian. Misalnya mengembangkan modul atau LKS atau media. Nah, itu penelitian pengembangan. Manfaat teoritis adalah sumbangan hasil penelitian secara keilmuan, sedangkan manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian. Berikut adalah contoh manfaat. Ini kebetulan contohnya lupa ditulis. Jadi dengan penelitian pengembangan ini ilmu bisa bertambah terus. Hasil penelitian pengembangan itu bisa dipakai untuk PTK. Nah, itu kan penelitian mengatasi masalah yang sesuai. Karakternya mulai pengembangan model, pendekatan dan metode. Modelnya, model pembelajarannya kah atau metodenya kah, yang pendekatan pembelajaran kah yang kita kembangkan, yang standar sudah ada di buku-buku teori pembelajaran. Nah, itu bisa kita kembangkan.
Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan. Ini tadi inovasi. Ada yang ingin kita ubah. Yang dari yang standar itu, yang ada di buku-buku pembelajaran, bisa kita inovasi. Fase-fasenya di kegiatan guru itu ada yang bisa kita inovasi. Kemudian proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji lapangan. Jadi kita, apa yang kita sudah kembangkan itu bisa kita lakukan penggunaannya di lapangan, lalu diuji. Atau terlebih dahulu diuji validasinya menurut pakar dan praktisi, lalu diuji di lapangan. Mungkin uji kelas kecil dulu, atau simulasi sederhana, baru ke uji sesungguhnya. Kemudian berikutnya pengembangan model pendekatan, pengembangan model atau pendekatan, metode dan media pembelajaran. Ini perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis supaya itu bisa menjadi acuan bagi pengatasan masalah pembelajaran. Misalnya penelitian pengembangan sudah menghasilkan sebuah LKS siswa yang berbasis PAIKEM misalnya ya, berbasis pembelajaran atau pendekatan STS, nah itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah PTK untuk penelitian tindakan kelas. Ada 10 langkah-langkah, ada banyak model sebenarnya pengembangan ini. Kita bisa menggunakan Big Inquiry dan lain-lain. Yang umum bisa kita lihat adalah mengidentifikasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan di sekolah atau di kelas kita. Lalu merumuskan tujuan, kemudian mengembangkan materi, penulisan alat ukur, keberhasilan untuk mengecek, penulisan naskah media, tes uji coba. Kalau di uji coba, ternyata gagal, maka bisa dilakukan revisi, balik lagi ke pengembangan materi. Diulangi lagi materi, dikembangkan materi itu. Nah, kalau sudah tidak lolos, baru kita ke naskah siap produksi. LKS-nya misalnya siap diproduksi, bisa dipakai orang. Dan itu bukanlah akhir, masih bisa dilanjutkan pengembangannya. Jenis penelitian yang ketiga, dan ini biasa sudah ya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimen. Jadi ada kelompok yang disandingkan dan perlakuan mungkin berbeda. Atau ada satu yang diberikan perlakuan, ada satu yang tidak. Dan bandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini yang tidak diberikan perlakuan, perlakuannya tetap ada, tapi tidak memakai apa yang kita harapkan memberikan pengaruh. Yang tidak mengalami manipulasi. Menurut pendapat ahli, hakikat penelitian eksperimen atau experimental research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku timbulnya sebagai akibat apa yang ditimbulkan. Melihat pengaruh dan dari apa yang dilakukan. Tujuan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment, khusus pendidikan, treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa
atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh. Bahkan bisa hanya melihat dulu apakah ada hubungan. Bisa juga ya. Bisa pengaruh, bisa hubungan. Tindakan itu dibandingkan dengan tindakan lain. Kalau ada dua tindakan, satu misalnya kelas diajar dengan tindakan menggunakan model direct instruction, satu kooperatif, baru mau dilihat apa bedanya. Lalu dilihat mana yang lebih unggul untuk mengajarkan materi tertentu untuk mendapatkan kompetensi tertentu. Penelitian eksperimen merupakan bagian kegiatan penelitian bertujuan ini tadi ya, untuk meneliti kemungkinan sebab akibat dengan mengenakan suatu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan suatu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Ini makanya dalam penelitian pendidikan ini rasanya kurang kalau itu dari segi hati nurani, kadang-kadang yang satu dikasih permen sebagai tambahan, yang satu tidak ini. Hati nurani merasa kurang adil. Tetapi kadang-kala itu juga diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan. Karakteristik penelitian eksperimen itu biasanya ditandai adanya variabel bebas yang dimanipulasi. Ada variabel lain yang berpengaruh atau dikontrol dan juga observasi langsung oleh peneliti. Di samping diteliti oleh teman, juga oleh peneliti sendiri. Jenis-jenisnya mungkin masih ingat, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, desain faktorial, dan ada desain 4 kelompok. Ini yang biasa disebut the Solomon 4 group design ya. Nah, ini ada kalau yang ini tim series eksperimen rangkaian waktu, ini yang berhubungan dengan waktu. Respect pengukuran berulang. Di fisika ini sering diperlukan ini. Tetapi kalau penelitian di astrofisika, di astronomi itu ini berkaitan dengan waktu. Kalau di laboratorium, pengukuran biasa bisa dilakukan berulang. Misalnya. Kemudian single subjek, penelitian subjek tunggal. Ada juga penelitian hanya sekali terjadi. Ya, itulah yang sekali itu. Mungkin perlu waktu yang sangat lama baru bisa terulang kembali. Proses atau langkah-langkah penelitian eksperimen. Pertama, menentukan masalah, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Yang ketiga, menentukan populasi. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan hipotesis. Kemudian persiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Lalu yang ketujuh, melakukan uji coba. Maksudnya instrumen ini menilai pengaruh. Perlu ada instrumen. Melakukan uji validitas, validasi instrumen. Kemudian melaksanakan penelitian, melakukan uji coba, lalu menarik kesimpulan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Tolong dicatat ini bagi murid kita, tolong ajarkan doa ini. Quran surah An-Naml ayat 19. Mudah-mudahan mereka kelak menjadi sesukses Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina alayya wa ala walidayya. Kesuksesan Nabi Sulaiman. Dan bagi kita yang berusia sudah 40 tahun ke atas, banyak-banyaklah membaca doa Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa diajarkan ke murid kita
Ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Suruh murid kita banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Kita juga orang tua, tidak apa-apa. Bagi kita yang sudah 40 tahun ke atas, lagi guru, doa di Quran surah Al-Kahf ayat 15. Ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kebaikan kepadaku sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Amin. Allah berfirman, sekiranya, katakanlah Muhammad, sekiranya air laut dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat atau ilmu Tuhanku, maka habislah air laut itu sebelum habis dicatat kalimat-kalimat atau ilmu Tuhanku, walaupun kami menambahkannya sebanyak itu pula. Ilmu Allah tidak terbatas. Karena itu marilah kita menutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, pembawa acara. Ya. Terima kasih Bapak Zainuddin atas penyampaiannya. Mungkin kita persilahkan dulu Bapak Ibu ya, mungkin 1-2 penanya. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Zainuddin, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi tentang jenis-jenis penelitian. Untuk kami guru-guru itu mungkin ditekankan pada jenis PTK aja Pak ya. Ya. Untuk yang eksperimen maupun pengembangan itu mungkin bagi tenaga atau ahli ya. Yang kami mintakan itu perlu ulun sampaikan, jadi untuk memang kemarin sebelum kegiatan ini kami minta masukan dari yang itu minta masukan tentang materi kegiatan GMP, dari salah satunya peruntukan untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah, karena kita tahu karya ilmiah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lulu tadi, Bapak Salam tadi, bahwa karya ilmiah ini adalah menjadi momok bagi guru-guru, terutama di Batola ini, untuk dalam rangka kenaikan pangkat. Hampir rata-rata untuk kami ini, seperti ulun sendiri itu hampir 10 tahun sudah mentok di 4A, Pak. Enggak naik-naik, dan banyak juga Bapak Ibu yang seperti itu, sehingga hampir-hampir sudah putus asa lah untuk melakukan penulisan karya ilmiah ini. Usaha-usaha pernah juga kami lakukan, misalnya ikut bimbingan penulisan atau mencoba, tapi akhirnya juga tidak selesai. Jadi yang di sini kami mohon mungkin untuk memotivasi kami, Pak Zainuddin, mohon kiat-kiatnya atau motivasinya bagaimana kami bisa mau menulis lagi gitu, mencoba lagi untuk melakukan penulisan karya ilmiah ini, karena jiwa semangatnya tuh jadi mohon motivasi atau
bagaimana kiat supaya kita kembali semangat untuk menulis karya ilmiah ini, Pak. Gitu. Kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanto, Pak Haji Sukatno. Memang kita yang sudah tua ini, makanya ada doa tadi usia 40 tahun ke atas, banyak berdoa. Memang semangat itu sudah turun. Tetapi yang kita perlu optimalkan itu yang lebih muda dari kita, ada adik-adik kita, dan niat kita tetap pengabdi di bidang pendidikan. Apapun yang pengalaman yang kita dapat, beritahukan ke anak-anak kita, adik-adik kita, dan berikan ide-ide itu untuk dia teliti, dia lebih lincah. Seperti Ibu tadi. Ibu itu penelitian PTK kan sudah lama beliau. Kemudian bingung menerbitkan jurnal. Mana ini? Lalu ada muridnya waktu SMP, Bu Misbah itu. Dikirimi jurnalnya. Bu Misbah yang memperbaiki kata-katanya menjadi logis. Akhirnya bisa lulus, masukkan di jurnal. Kemudian alhamdulillah lulus di penilaian angka kredit. Jadi memanfaatkan anak-anak kita dan niat kita ikut tetap mengambil peran karena semata-mata mencari Allah. Siapa tahu dengan karya kita itu mungkin bukan besok tapi hari-hari yang akan datang, generasi yang akan datang membaca atau mengambil pelajaran di situ. Itu bagian dari amal jari. Kita ini memang pendorong dari belakang, memotivasi yang muda. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan yang muda, Pak, yang muda, sama dengan pengabdian ini. Kalau saya tidak berkolaborasi dengan yang muda, wah saya susah jalan. Kita yang sudah tua-tua ya. Tapi kalau memang meskipun tua tapi masih energi ilmunya, teknologi, penguasaan teknologinya masih mampan, itu perlu disemangati seperti dipanas-panasi pada saat ini, diingatkan jenis-jenis penelitian kimia. Tetapi saya mau share dulu supaya memotivasi, mengingatkan kembali Pak Kanto. Sebenarnya Pak Kanto ini punya potensi, Pak Sukatno. Dan teman-teman di MGMP pasti punya. Pernah tidur bersama mempelajari PTK di Surabaya. Dan pembimbing kita itu Pak Haji sudah profesor, Pak Bodijatmiko sudah alhamdulillah yang mengajari kita kan PTK sebagai instruktur ya. Maaf saya share untuk mengingatkan aja ini. Nah, ini kelihatankah ini? Ini yang saya pakai menatar dulu. Tahun berapa ini ya? Menatar, guru fisika, kimia, biologi, pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun berapa ya? Nah, di sini ada pengenalan singkat. Biasanya guru-guru tua itu, dosen tua seperti saya itu selalu melihat contoh yang terbaru. Diberikan pengenalan singkat penelitian apakah PTK itu, ada penjelasannya, ada penjelasan teoritisnya dulu, kita baca-baca lagi, kita baca-baca ulang. Ini dari Pak Dr. Jutmiko ini. Boleh Pak, ini sistematika proposal. Sistematika proposal. Kan kita sudah terjelaskan teorinya, judul penelitian, judul hendaknya singkat dan spesifik, namun cukup jelas mewakili gambaran dan sebagainya. Itu teori. Tapi contoh, waktu menatar guru-guru itu, contoh judul penelitian, PTK, menganalisis miskonsepsi siswa kelas 3E SMP negeri, mengatasi miskonsepsi siswa pada materi ajar listrik dinamis dengan menerapkan pembelajaran generatif, bla bla bla. Saya kasih contoh supaya
semangatnya tumbuh kembali. Apalagi guru-guru SMA dulu itu, wah, yang sudah tua, PTK mah repot. Apalagi ada kecenderungan kita guru itu malas diamati orang yang tua. Di FKIP itu kalau ada lesson study, alhamdulillah saya sudah 11 kali jadi dosen model. Karena yang profesor itu rupanya tidak mau diamati orang. Tidak mau dilihat kesalahan. Jadi guru PTK itu termasuk orang betul-betul orang yang profesional. Mau dilihat kelebihan dan kelemahan. Bidang ilmu ditulis. Nah, teorinya yang ini, pendahuluan. Apa yang diisi pendahuluan? Contoh pendahuluan. Dikasih contoh pendahuluan dengan ringkas-ringkas saja. Ya. Nah, ini bisa memotivasi. Oh, kalau begini, saya juga bisa. Kan sederhana, tapi jangan susah dulu ya. Nah, lihat contoh-contoh. Perumusan masalah. Bagaimana merumuskan masalah PTK? Nah, ada rumusan berorientasi proses. Mana proses implementasi pembelajaran generatif yang efektif untuk mengatasi miskonsepsi kelas ini. Itu bagaimana mengatasi miskonsepsi? Itu berorientasi proses. Kalau ada juga rumusan masalah PTK berorientasi produk. Bagaimana efektivitas pembelajaran generatif? Dia lihat efektivitasnya saja. Tidak melihat prosesnya. Contoh pertanyaan penelitian. Ada dikasih contoh yang ditulis miring ini. Cara pemecahan masalah. Ada teorinya. Kasih contoh cara pemecahan masalah. Analisis terhadap materi ajar fisika. Ini sudah ketinggalan zaman ini ya, tahun 2000. Sudah ketinggalan tahun 2004 ya Pak katanya. Saya pakai ini. Mungkin sudah ketinggalan. Tapi bisa dijadikan acuan oleh anak guru-guru baru, guru-guru yang muda. Nah, ini ada saya tulis. Bisa juga dikemukakan secara singkat pada latar belakang. Kajian pustaka. Yang dikaji karakteristik materi ajar, karakteristik siswa, peserta didik. Kalau PTK sebenarnya ini lebih dulu, karakteristik peserta didik. Baru ke materi ajar. Karakteristik, strategi, teori, hasil penelitian, dan seterusnya. Itu lalu tujuan penelitian, sesuaikan rumusan. Ini ada tindakannya tadi. Jadwal penelitian. Rujukan Direktorat Jenderal Pembinaan Penelitian dan P2M tahun 2011. Wah, lama sebenarnya. Mungkin sudah banyak perubahan. Lalu waktu itu guru-guru fisika SMA saya kasih tugas. Nah, mungkin perlu juga tugas nanti di problemnya. Nah, dengan mencontoh yang tadi, bikin rumusan masalah PTK sampai bikin proposal. Tapi dibuatkan kerangkanya. Judul penelitian. Tulis apa di situ dulu. Salah, benar atau salah nanti aja dilihat. Yang penting isi dulu. Ya. Semacam LKS. Nah, begitu Pak Kamto ya. Nah, jadi mudah-mudahan semakin termotivasi, apalagi kalau mau dipublikasi. Salah satu tim jurnal kami di Prodi itu memang Ibu Misbah, itu ketuanya. Di tingkat jurusan juga Ibu Misbah. Punya banyak pengalaman. Muda tapi energi. Dan saya bangga karena alumni kami. Kemudian di fakultas juga dia reviewer. Nah, kebetulan di pengabdian ini ada beliau. Jadi saya harapkan bapak-bapak dan ibu di MGMP manfaatkan momentum ini supaya yang terkendala tadi di golongan berapa, mudah-mudahan dengan ini memberikan berkah. Dan itu menjadi amal jariah bagi kami kalau Bapak Ibu bisa kebaikan dari apa yang tim kami sampaikan. Terima kasih Pak Ajib.
Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, terima kasih Pak Zainuddin atas respon yang diberikan. Bagaimana Pak Sulkatno? Oke, terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan bisa menambah semangat motivasi untuk menulis lagi. Amin, Oke, amin. terima kasih. Pak Zainuddin, mohon mungkin bisa berkenan Bapak terkait dengan Microsoft Word tadi ya, terkait dengan PTK tadi, langkahnya seperti apa, mungkin nanti bisa di-share ya Pak ya di WhatsApp group begitu. Oh ya, insya Allah nanti saya kirim. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya. Ya, Oke. sip. Pak Sidik. Iya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan? Mungkin satu orang lagi jika ada. Sebelum kita lanjut ke materi kedua. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam. Oh, silakan Pak Mujiman. Oke. Saya tertarik dengan tadi yang jenis penelitian R&D atau pengembangan itu. Ya Pak. Dalam kegiatan belajar, kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas, guru-guru kan melakukan pembuatan perangkat pembelajaran, soal ulangan. Nah, apakah pembuat perangkat pembelajaran atau pembuat soal itu dapat dijadikan bahan penelitian gitu Pak? Iya. Pengembangan perangkat pembelajaran tentang materi reproduksi atau tentang materi gitu Bu. Pak ya. Iya, iya. Pembuatan soal ulangan semester itu. Iya. Bagian pengembangan. Bisa Pak. Atas penjelasan. Suaranya Pak. Putus-putus Pak Mujiman. Mungkin bisa dicoba videonya di off dulu mungkin Pak, mungkin. Karena jaringan kan. Mungkin lemah jaringan. Diulang dah Bu. Kurang jelas kata tadi Bu. Iya Pak. Ya, kurang jelas Pak. Oh, ya. Kalau tidak salah, mohon maaf, tadi tidak salah tangkap, penelitian pengembangan Pak ya. Jadi betul kalau Bapak misalnya sudah bikin perangkat pembelajaran misalnya LKS, bisa itu dicoba Pak, dicoba terapkan, teman amati, lalu kalau memang itu hasilnya positif, bisa dikembangkan lagi, diinovasi lagi apanya, dan itu bisa kemudian diubah, dipakai untuk penelitian tindakan kelas. Memang penelitian pengembangan ini bisa mendahului penelitian tindakan kelas. Kita bikin LKS, LKS-nya berbasis apa atau menggunakan metode apa, menurut hasil pengembangan ternyata layak digunakan. Nah, kalau sudah dinyatakan layak, valid, efektif, praktis, efektif, baru bisa dipakai untuk mengatasi masalah yang sesuai di kelas. Bagus Pak, jadi bisa didahului penelitian pengembangan. Bisa ditangkap, apakah itu yang ditanyakan tadi Pak Mujiman, ketua kita? Enggak Pak. Oke. Bisa Pak, bisa mulai pengembangan dulu, nanti dipakai hasil pengembangan itu, produk kita itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah sebagai tindakan. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah ya, berarti untuk materi Pak Zainuddin kita cukupkan. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Tuang MPD. Kepada Bapak Mas Tuang kami persilahkan. Baiklah, saya akan masuk ke materinya, yaitu mengenai partikel ilmiah.
Sebetulnya mengenai materi ini, saya yakin Bapak dan Ibu jauh lebih ahli dari saya. Dan saya di sini, yang saya beruntung di sini karena salah satu anggota penelitian di sini yaitu Bu Misbah merupakan ahli dalam membuat artikel ilmiah. Kemudian beliau sudah bergelut mengenai artikel ilmiah dan jurnal itu sudah bertahun-tahun. Oke. Kita lanjut. Menurut para ahli, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tentu di dalam kita membuat artikel ilmiah pasti ada sistemnya. Sistematika penulisan ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah kita harus menjunjung sifat jujur. Oke. Artikel ilmiah dapat juga didefinisikan sebagai tulisan yang berisikan kumpulan gagasan ide dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai materi ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bapak dan Ibu, di mana definisi ini kita ditekankan beberapa hal, yaitu ada pengamatan, kajian, dan evaluasi. Kemudian apa yang kita buat tadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, tadi silakan lanjut. Kemudian tujuan artikel ilmiah. Di sini ada 5 tujuan menulis artikel ilmiah. Yang pertama, di situ ada untuk menyampaikan beberapa gagasan yang dimiliki. Yang kedua, untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam suatu forum pertemuan. Yang ketiga, untuk berbagi ilmu pengetahuan atau hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian yang keempat, memenuhi tugas dalam menyelesaikan pendidikan. Nah, dalam tugas keempat ini, apabila kita melanjutkan jenjang pendidikan mulai dari S1 sampai S3, dan tujuan keempat ini merupakan kewajiban para mahasiswa, yaitu memenuhi tugas dalam menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang kelima, untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Oke, silakan next, dilanjutkan. Kemudian di sini ada fungsi artikel ilmiah. Yang pertama di situ sebagai rujukan sebagai suatu hasil penelitian. Kemudian untuk meningkatkan wawasan kita semua. Yang ketiga, untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oke, silakan dilanjut. Next. Nah, kita sampai ke ciri-ciri artikel ilmiah. Di dalam artikel ilmiah tentu memiliki ciri-ciri yang disebut sebagai artikel ilmiah. Yang pertama itu ada struktur sajian. Struktur sajian artikel ilmiah sangat ketat. Ya. Biasanya dari bagian awal, bagian inti atau pokok pembahasan dan bagian penutup. Di dalam menulis artikel ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Ada bagian awal atau pendahuluan,
Kemudian ada bagian inti yang disebut sebagai pokok pembahasan, dan bagian terakhir ada namanya bagian penutup. Kemudian yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan. Ingat ya, semua karya ilmiah itu tadi mengandung struktur sejarah tadi, itu pendahuluan, bagian inti, penutup, dan tentu ada daftar pustakanya. Kemudian ciri yang ketiga, itu sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif. Ya. Ini sikap penulisnya harus objektif. Yang keempat, penggunaan bahasa. Tentu bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku dan kalimat-kalimat yang efektif. Ya. Tentu dalam kita membuat artikel ilmiah, kita tidak bisa menggunakan kalimat yang tidak berbaku. Oke, lanjut. Oke, di sini ada syarat-syarat artikel ilmiah. Di sini ada 6 syarat yang disebut sebagai artikel ilmiah. Yang pertama itu komunikatif. Ya, artikel ilmiah itu harus komunikatif. Yang kedua itu bernalar. Yang ketiga ekonomis. Yang disebut di sini ekonomis adalah padat dan berisi. Ya, berarti artikel ilmiah di sini tidak panjang benar. Oke, yang keempat, didukung data yang meyakinkan. Oke, berarti artikel ilmiah ini harus berdasarkan atas data. Yang kelima, berdasarkan landasan teori yang kuat. Kemudian yang keenam itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Di sini ada 6 syarat artikel ilmiah, itu komunikatif, benalar, ekonomis, didukung data, berdasarkan teori yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan. Tentu membuat artikelnya harus dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu kita dalam keseharian segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian lanjut. Oke, lanjut ke jenis-jenis artikel ilmiah. Di sini ada 2 jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian dan artikel review. Artikel penelitian yang dimaksud artikel adalah artikel yang berdasarkan atas penelitian. Di mana artikel ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan artikel review, yaitu artikel review berisi rangkuman dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian tulisan tersebut disusun secara komprehensif dengan pemahaman mendalam terkait bidang ilmu tertentu. Oke. Biasanya artikel review ini biasanya juga dilakukan di dalam pustaka, di perpustakaan dengan mereview beberapa tulisan atau jurnal. Silakan next. Andi, silakan dilanjutkan. Andi, dilanjutkan ke slide berikutnya. Sudah Pak. Oke, ada di sini jenis artikel ilmiah. Oke, sudah. Ada artikel berita. Ini artikel berita di sini artinya artikel berita membuat penjelasan dan analisa hasil penelitian yang dilakukan untuk
memberi informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat. Kemudian ada yang disebut sebagai artikel abstrak dan prosedik. Artikel ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Biasanya artikel abstrak atau prosedik ini biasanya dipresentasikan di kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Oke, di sini ada sistematika penulisan artikel ilmiah. Tentu di dalam artikel ilmiah tentu ada namanya judul, kemudian ada nama penulis, abstrak, kemudian kata kunci. Ini keempat ini adalah merupakan halaman depan. Kemudian ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, simpulan, kemudian daftar pustaka. Oke, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dulu dengan judul. Nah, judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah maksimal 15 kata. Kalau ini untuk jumlah maksimal 15 kata, ini tergantung dari jurnal yang akan kita dipublish, dari mana, karena setiap pengelola jurnal aturannya berbeda-beda. Kemudian ada jenis hurufnya menggunakan Times New Roman 12, kemudian judulnya di bold, kemudian spasi 1 dan di center. Lanjut ke nama penulis. Nama penulis ditulis dengan huruf Times New Roman, spasi 1, kemudian di center. Kemudian afiliasi, tentu afiliasi sini adalah program studi, fakultas, universitas, dan negara. Kemudian ada alamat emailnya, ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 11 spasi 1. Kemudian lanjut lagi ke abstrak. Di mana abstrak ini? Yang tulisan abstrak itu ditulis dengan huruf Times New Roman, kemudian di bold, kemudian spasi 1. Kemudian abstrak memuat uraian singkat mengenai ini adalah isi dari apa abstrak, yaitu tujuan penelitian. Kemudian ada metode yang digunakan, kemudian temuan penelitian dan kesimpulan atau implikasi penelitian. Implikasi penelitian merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Sekarang penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Oke, untuk membuat abstrak itu penekanannya pada hasil penelitian. Kemudian abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti dalam membuat abstrak itu harus dua bahasa. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Jumlah kata pada abstrak maksimal 250 kata. Oke, lanjut lagi kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata. Oke, ini harus katanya betul-betul kita harus perhatikan kata kuncinya. Terdiri dari 3 atau 5 kata. Kemudian ditulis sesuai dengan abjad, urutan abjad alfabetis. Hindari banyak kata penghubung
Yang dimaksud di sini kata pemadaran dengan atau yang dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kita ke pendahuluan. Tulisan pendahuluan di sini ditulis dengan huruf Times New Roman 11, di bold, kemudian kasih spasi 1. Isi dari pendahuluan yaitu menjelaskan tentang state of the art dari penelitian. Kemudian ada analisis, kemudian ada tujuan atau pertanyaan penelitian. Ada 3 di sini, terutama isi daripada pendahuluan. Ada state of art atau disingkat dengan SOTA. Kemudian ada gap analisis. Kemudian yang terakhir tentu ada tujuan atau pertanyaan penelitiannya. Nah, state of the art atau SOTA meliputi latar belakang penelitian, kemudian penelitian sebelumnya, referensi dan teori yang berkait dengan penelitian. Oke, ada 3 hal yang berkaitan dengan SOTA, yaitu latar belakang penelitiannya, referensi dan teori yang berkaitan. Kemudian ada gap analisis. Gap analisis adalah pernyataan tentang mengapa penelitian perlu dilakukan dan keperluan atau keunikan penelitian. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Menyatakan ada masalah penelitian yang akan dikerjakan dalam naskah. Isi daripada pendahuluan ini ditulis dengan huruf Times New Roman 11, ukuran 11 dengan spasi 1. Kemudian lanjut ke metode. Metode ditulis dengan huruf Times New Roman 11. Ini tulisan metode ditulis dengan Times New Roman 11 di bold dan pakai spasi 1.